Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Askara menikmati bir yang ada di cangkirnya. Dia mencoba menahan diri dari semua pertanyaan di dalam pikirannya. Beneran enggak apa-apa? Jody bertanya di telepon. Jadinya kerja sama atau tidak bukan jadi hal penting sekarang, Laras tidak boleh disakiti oleh siapapun. Aku udah bilang enggak masalah, dia enggak ada nyakitin aku kok, aku enggak mau jadi penghalang, jawab Laras di ujung telepon. Baguslah kalau enggak ada apa-apa, Jody merasa lega. Apa orang itu klien penting? Tanya Laras. Iya, aku aja enggak ngangka dia pergi ke kebun anggur. Oh, ya udah aku tutup teleponnya ya. Oke. Setelah telepon, Jody melihat ke cangkir anggur kosong di depan Askara dan berkata, menurut Pak Alan, minuman ini rasanya gimana? Pak Askara ini udah banyak mencicipi berbagai jenis minuman beralkohol, makanya enggak gampang mabuk bahkan yang alkoholnya kuat banget juga cuma mabuk dikit. Menurutku rasanya sama yang dulu agak beda, ini punya nama enggak? Kata Hendra. Ada, Love in Fine namanya, kata Jody. Alis Askara mulai menyernyit saat mendengar nama itu, Love in Fine, tiga kata ini cukup tertancap di dalam hatinya. Hendra tersenyum, namanya itu punya arti yang lumayan dalam ya. Dia tidak mencoba untuk mengulik soal privasi Jody kemudian berkata, Pak Allen katanya mau pesan semua minumanmu. Semuanya. Jody menatap Askara kaget, Lia. Sebanyak yang kamu punya sekarang. Kami kan udah jauh-jauh datang ke sini, kira-kira bisa-bisa tinggal beberapa hari lagi ya. Hendra bertanya, melihat Jody ragu-ragu, aku tahu ini pulau pribadi, tapi percaya deh, kan cuma ada aku sama Pak Askara, kita enggak bakal bikin kamu dalam masalah. Oke, biar aku atur dulu. Makasih banyak, kata Askara. Sama-sama. Untunglah Pulau Benua Barat ini merupakan tempat tinggal Jody, oleh karena itu dia bisa membantu mereka mengaturnya untuk pergi ke rumah berpemandangan indah yang ada di samping pulau sebagai bentuk keramahannya. Setelah mengaturkan tempat itu untuk mereka, Jody pergi dan membiarkan mereka beristirahat. Apa bisa Askara beristirahat? Dia membuka pintu kaca, kemudian keluar dan berdiri di balkon. Dari luar tidak hanya bisa melihat pemandangan laut yang indah, tetapi juga kebun anggur. Kemudian dia teringat lagi dengan gadis di kebun anggur itu. Hendra beristirahat di kamarnya sendiri. Tepat begitu ia masuk ke dalam kamar, hal pertama yang ia lakukan adalah mengeluarkan laptop kemudian mencari informasi soal periksa saudara perempuan dari pemilik Pulau Benua Barat. 10 menit kemudian, dia mengetuk pintu kamar Askara dan langsung menghampirinya ke balkon. Pak Askara, enggak bisa melakukan pemantauan di pulau ini. Menurutmu di sini gimana? Askara melihat ke depan dengan tatapan dingin, dan tetap diam. Aku enggak akan membiarkan mereka tahu. Tapi aku udah telepon ke Thomas, katanya pemilik pulau ini terdiri dari 3 bersaudara, mereka semua laki-laki dan kembar. Mereka itu 3 penguasa Asia Tenggara. Mereka punya satu saudara perempuan yang umurnya sekitar 20 tahun. Yang orang luar tahu kalau mereka ini sangat amat sayang ke adik perempuan satu-satunya. Bahkan adiknya ini enggak pernah muncul di depan umum, enggak ada yang boleh bertamu tanpa izin. Ketat banget. Jadi sejak kapan dunia luar mulai tahu? Hendra memahami arti dari pertanyaan tersebut dan menjawab, sejak kelahiran 3 penguasa Asia Tenggara. Askara tidak berkomentar apapun dan hanya menghela napas. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia pikirkan sekarang, seolah-olah raganya di sini namun jiwanya berada entah di mana. Apa jangan-jangan Askara masih ragu dengan gadis yang mirip dengan Prisa? Tapi Hendra sendiri juga tidak tahu fakta apa lagi yang harus diragukan. Dari pernyataan dikatakan Jody, berita yang beredar di luar, dan semua itu menunjukkan kalau putri Pulau Benua Barat itu memang bukanlah Prisa. Atau anggap saja misalkan orang itu benar Prisa, lalu kenapa dia tidak mengenali Askara?
Seharusnya itu saja sudah cukup membuat Askara tidak meragukan semua fakta tersebut. Meskipun susah untuk diterima tapi jangan terlalu dipikirkan. Mana mungkin berharap putri Pulau Benua Barat jadi orang lain, entah kapan dia bisa melepaskan gadis itu dengan tenang. Semakin dipikirkan malah membuat Hendra semakin bingung. Memangnya apa yang bisa dilakukan Pak Askara? Saat ini hanya ada mereka berdua di pulau ini. Oh tidak, ditambah satu dengan seorang supir. Jangankan membawa orang datang kemari, yang bisa masuk saja hanya orang-orang penting. Waktu Hendra mencari video gadis itu di dalam bar, jangankan orang, bahkan satu plat nomor mobil pun tidak bisa ia temukan. Hanya atasan bar yang dibolehkan untuk mengetahuinya. Keadaan yang rumit ini sama sekali di luar kendalinya. Ini bukanlah negara H, sulit untuk meninggalkan Asia Tenggara. Jantung Hendra tiba-tiba berdetak kencang. Apa alasan Askara menyembunyikan identitasnya? Dan buat apa masih menetap di pulau ini? Sebagai sekretaris yang cukup dipercaya oleh Askara, Hendra mengingatkannya, Pak Askara, kita enggak boleh meremehkan kekuatan pemilik Pulau Benua Barat. Askara tetap diam tak menanggapi perkataan Hendra, ia hanya memperhatikan kebun anggur dari kejauhan. Hendra menghela napas, padahal ia sudah mencoba untuk mengingatkannya tapi Askara tetap tidak merespon. Mungkin saja gadis yang mirip dengan Prisa itu bisa membuat hatinya jadi semakin tenang. Laras tidak pergi kemana-mana selama 2 hari terakhir. Dia hanya tinggal di kastil dan duduk di kursi sofa yang ada di balkon untuk menikmati pemandangan. Ada sepiring buah, dimsum, dan dupa yang baru dinyalakan menemaninya. Laras menutup matanya perlahan tertidur. Larasati. Laras membuka matanya dan melihat Kaktina yang berjalan dengan sepatu hak tingginya. Hai Kaktina. Kaktina duduk dan meletakkan kotak di tangannya Laras, buka dan lihat. Laras tahu kalau isinya adalah sebuah perhiasan, tapi saat ia membaca tulisan Lotus di kotak itu, dia langsung tercengang. Bukankah itu merek perhiasan yang dia suka tapi tidak disukai saudara laki-lakinya? Laras langsung mengambil lalu membuka kotak itu melihat model perhiasannya yang begitu bagus membuatnya semakin terkesima. Kaktina memandang wajah Laras yang begitu berbinar sambil tersenyum, aku tahu kamu bakal suka. Ini Lotus keluaran terbaru yang versi limited edition. Aku sengaja beli ini. Ini tuh barang yang memang cocok dipakai sama orang yang derajatnya tinggi kayak kita, bukan buat orang biasa. Bukannya Kaktina pergi ke Victoria buat bikin film ya? Kok bisa pulang cepat banget? Tanya Laras. Hahaha, memangnya ada yang lebih penting dari adik perempuanku yang cantik ini? Kata Kaktina tersenyum. Laras pun ikut tersenyum mendengarnya. Kaktina adalah itu berasal dari keluarga bangsawan, blasteran, seorang model yang kemudian berkembang di dunia perfilman dan televisi. Bahkan dia memiliki perusahaan film dan televisi yang cukup besar. Laras tentu tahu kenapa Tina begitu baik pada dirinya sendiri, sebab dia adalah putri dari keluarga Dominic. Ditambah lagi Tina yang akan menikah dengan salah satu anggota keluarga Dominic. Namun, Laras merasa pernikahan saudara laki-lakinya ini bukanlah sesuatu yang bisa ia putuskan. Laras menutup kotak perhiasan lalu meletakkannya di atas meja. Ia perlahan mengembalikannya lagi ke Tina. Kakak Tina, barang ini terlalu mahal buatku. Aku enggak bisa terima, pasti nanti kakak-kakakku bakal ngomel kalau tahu. Jadi kamu ngerasa ini barang mahal. Kamu itu putri kecil dari keluarga Dominic loh. Misalkan mereka marahin kamu, kamu tinggal bilang ini hadiah pemberian dari aku. Jawab Kaktina sambil mendorong balik kotak perhiasan itu. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.